Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir bersama saya di sini dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Marian SPD calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Pulau Pinang. Ya, di sini saya akan berbicara mengenai budaya positif. Yang akan saya bicarakan pertama adalah tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini terdiri dari beberapa yang ada. Kalaupun nanti harus ada yang ditambahkan, silakan kita kompromi, kolaborasi, diskusi untuk menambahkannya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, mengikuti kegiatan, saling menghargai, toleransi, izin tidak mau keluar kelas, HP di silent atau menjaga kebersihan. Hadir tepat waktu misalnya seperti kita 7.15 minimal kita 7 sudah ada di depan kelas. Kemudian kalau upacara minimal 7.15 kita sudah ada di lapangan upacara. Fokus mengikuti kegiatan, maksudnya itu kegiatan pembelajaran kita atau pengembangan diri kita, seperti misalnya kita ada pombel kita manfaatkan untuk berbagi praktik baik dan lain sebagainya. Saling menghargai dan toleransi. Nah, ini yang kadang agak susah kita lakukan karena ya cuaca seperti usia dan lain sebagainya. Walaupun demikian harus kita saling menghargai, toleransi demi kebersamaan dan demi kekompakan kita sendiri. Seperti misalnya sekarang ini saya minta bantuan dengan Bapak Ibu untuk membersamai kegiatan saya. Saya sudah izin dengan Bapak Kepala SMA untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga sudah berbicara dengan koordinator daripada pombel kita, dan beliau setuju, makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan ini. Yang selanjutnya izin mau keluar kelas, itu tentu saja seperti kita misalnya ada keperluan atau juga siswa ada keperluan, tapi di sini sebenarnya kita sebagai guru pikir itu siapkan lembaran kecil atau koperan kecil untuk keluar masuk izin tadi. Kemudian HP disilangkan sudah pasti, walaupun sekarang kita belajar tidak lupa dengan HP karena media pembelajaran banyak di dalam HP itu, dan tinggal kita pilih saja mana yang cocok untuk sekolah kita. Menjaga kebersihan kelas itu tugas kita juga, tugas siswa juga, dan juga tugas-tugas yang lain karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lanjut, kemudian itu keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas agak beda dengan kesepakatan kelas. Di dalam sini ada pertanyaan. Hal apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah mengenai budaya positif? Nah, hal apa misalnya yang pernah dilakukan? Boleh angkat tangan, tidak apa-apa. Ya, Bu Enen. Membiasakan membaca doa sebelum memulai belajar. Oke, membiasakan mengajak siswa membaca doa sebelum belajar. Ada lagi yang lain? Bu Aryani mungkin? Tadi bersin dulu sebelum masuk kelas atau masuk kelas terlambat. Ya, oke, itu juga termasuk budaya positif. Artinya budaya yang harus kita terapkan dalam kegiatan kita demi kelancaran, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian dari kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Lanjut ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua apa itu budaya positif, tapi di sini kami hanya mau menegaskan saja bahwa kita itu memang harus dari seginya. Nah, ini budaya positifnya misalnya ada 5S. 5S ini tentu saja bukan hanya siswa tapi sesama kita juga. Saling senyum, saling sapa, saling menghargai, saling tanggung jawab, saling disiplin, saling peduli, kreatif dan produktif. Sikap sopan santun misalnya. Kita yang muda menghargai, menghormati yang lebih tua. Kemudian yang lebih bawah lagi juga demikian, saling ini 5M. 5S yang harus kita terapkan di sekolah kita. Walaupun mungkin agak berat. Dalam kegiatan ini memang ada yang pro dan kontra untuk kegiatan ini. Lanjut, kemudian selain itu ada juga kita membuat daripada budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Itu yang bagaimana sebenarnya? Ada yang bisa? Bisa semua sebenarnya, tapi mungkin belum
budaya positif yang nyaman. Misalnya dalam tadi sudah diberitahukan kebersihan kelas dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Setelah budaya positif kita ciptakan, maka akan terjadi lagi di sini. Oke, sudah lanjut. Kita lanjut saja. Ya. Oke. Hal yang dapat dicapai dengan menerapkan sebagai konsep inti dan lain sebagainya. Nah ini konsep intinya. Jadi dari pembelajaran paradigma ini kita memperoleh disiplin positif, perilaku positif, kemudian kebutuhan dasar, keyakinan kelas, positif kontrol, ya itu posisi kontrol itu ya, segitiga restitusi, perubahan prakarsa ini ya. Kemudian dari yang ke-7 ini, apakah kita sudah melakukannya? Pasti sudah. Yang kedua, motivasi kan yang namanya perilaku. Ya. Kemudian kebutuhan dasar, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita? Kesenangan, kebebasan, kebahagiaan, ya, itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita untuk mengajar itu harus bahagia dulu, mendasari diri kita. Harus ada kesenangan dulu supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu untuk peserta didik kita. Kemudian keyakinan kelas yang tadi. Keyakinan kelas itu merupakan apa? Tuntunan atau panduan untuk kita memberikan sesuatu di sekolah ini. Apa yang sudah kita lakukan. Kemudian apa namanya? Posisi kontrol. Posisi kontrol itu apabila kita menemui yang namanya kasus. Seperti apa misalnya yang kita buat, misalnya kasus yang kecil itu misalnya peserta didik datang terlambat. Bagaimana sikap kita? Kalau Bu Mary bagaimana sikapnya kalau tiba-tiba Ibu Mary sedang mengajar, siswanya datang telat? Saya tanya dulu apa alasannya dia datang terlambat dulu. Kalau misalnya alasannya itu bisa kita tolerir, ya, ya, terima, ya kita persilahkan dia untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Tapi misalnya kalau alasannya itu yang seperti bilang Ibu Mariani waktu sambutan menjadi pembina upacara tadi, misalnya alasannya klasik, terlambat bangun kesiangan atau terlambat nunggu mobil karena kesiangan tadi. Ya, itu patut kita beri dukungan dulu supaya untuk membuat dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Berarti dari kebutuhan ini atau dari konsep inti posisi kontrol ini Ibu ada dua. Ada satu sebagai manajer, yang kedua sebagai pramakasa perubahan apa pembuat masalah. Yang selanjutnya boleh tanggapi satu lagi. Apa yang dilakukan kalau Pak Rahman misalnya bagaimana? Kalau siswanya terlambat, tiba-tiba Pak Rahman sudah, anaknya sudah lari dan lain sebagainya dalam kegiatan olahraga. Hampir sama ya. Marah dulu atau gimana? Maksudnya hampir sama tadi ditanya dulu. Ya, Berarti Bapak mengidentifikasi, memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas itu. Nah, itu yang sebenarnya. Terima kasih Ibu Merli dan Pak Rahman ya untuk pendapatnya mengenai posisi kontrol ini terjadi. Yang sebaiknya dalam posisi kontrol kita tidak boleh marah. Tapi kita tanya kebenarannya, apa alasannya dan lain sebagainya. Karena ada 3 keyakinan untuk kita menjabarkan daripada konsep itu sendiri. Nah, itu. Lanjut kemudian ya kita selalu memang emosi. Kelima, mana lima? Keyakinan kelas tadi sudah dibahas. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah perubahan untuk kegiatan kasus yang kita alami.
Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dengan memvalidasi, mengidentifikasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita memvalidasi tadi artinya kita dan siswa ada kolaborasi. Kemudian apa namanya yang tadi? Yang satunya itu kita mengarahkan siswa atau menasehati siswa itu supaya tidak terjadi lagi apa yang dimaksudkan. Lanjut, perubahan paradigma. Tentu saja dalam pembelajaran kita harus selalu berubah. Ini sudah K13 dari KTSP, K13, kemudian ini sudah kurikulum merdeka. Jadi artinya dalam pembelajaran kita itu harus selalu berubah. Jangan KTSP kita begini, K13 kita masih begini, kurikulum merdeka juga kita begini. Artinya kita harus berubah. Makanya kita manfaatkan yang namanya Android. Apalagi kita sudah ada papan digital, silakan untuk kunjungi. Kemudian apalagi perpustakaan digital itu banyak sekali. Jadi jangan kita karena tujuan kita dalam kegiatan pembelajaran kita adalah untuk siswa yang berperan, bukan kita. Ya itu, jadi jangan sampai kita menjadi pusat dari siswa tapi siswanya kelupaan. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah siswa yang berpusat, kita yang menuntun, gitu ya. Selanjutnya dari perubahan ini tentu saja kita siapkan media-media pembelajaran kita supaya kita tidak menonton ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Sebenarnya paling gampang untuk mengajar. Ya, saya sudah terapkan dari tahun kemarin itu saya buat begini. Saya arahkan saja. Saya baca RPP ya, saya suruh apa anak itu. Gampang sekali, anak itu pintar galau sebenarnya. Nah, itu. Jadi tekniknya berdiskusi. Lanjut. Dalam kegiatan ya, untuk restitusi dan disiplin positif ini memang agak sulit kita ya. Ada pembelajaran dengan paradigma yang harus kompetensi murid sesuai dengan profil Pancasila. Nah, seperti profil Pancasila itu identik dengan P5. Kemarin P5 sudah berjalan kurang lebih 1 minggu. Tapi saya lihat hasilnya ada yang memang sudah diterapkan, ada yang mungkin belum diterapkan, ada yang mungkin temanya lain. Jadi di sini kita harus kesepakatan tema. Demokrasi itu banyak bentuknya, bukan hanya pemilihan posisi saja. Pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas untuk diri siswa dan juga kita sebagai pengajar. Artinya sesuatu yang bisa menghasilkan. Dia presentasi saja sudah P5 itu, tapi dalam arti kata di sini banyak tantangannya. Makanya harus diskusi. Lanjut, dalam kegiatan budaya positif ini banyak yang harus kita terapkan di sekolah kita, walaupun sudah kita terapkan dan sudah kita jalankan. Nah ini ya, saya rasa Bapak Ibu sudah melihat di sini bagaimana untuk kita, bagaimana kerjasamanya dan lain sebagainya. Artinya setiap kegiatan itu kita harus koordinasi diskusi bulan Agustus. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan pendapat kepala sekolah, tidak sesuai dengan pendapat saya. Jadi harus diskusikan untuk kegiatannya. Bagaimana cara mengembangkan budaya positifnya tadi atau budaya disiplin tadi kita terapkan dengan menggunakan 5S tadi. Tentu saja walaupun bagaimanapun perasaan kita, kalau kita menemui seorang pemimpin, bagaimana cara kita supaya apa yang kita kerjakan itu mendapat respon. Nah, di sini saya juga tadi berbicara karena saya sudah WA UEN dari kemarin, saya maunya begini, besok mau praktek ya. Di sini memang dalam kerja budaya positif ini memang kita harus berperan. Tidak ada yang namanya biarlah kesiswaan, biarlah pembina OSIS, biarlah wali kelas, tidak. Seluruh warga sekolah dan harus satu tujuan. Jadi supaya kenapa? Tidak ada lagi yang terjadi yang namanya anak tidak upacara seperti tadi, kemudian dan lain sebagainya. Lanjut.
Kemudian dalam kegiatan ini juga kita sebagai guru itu yang utama, kalaupun anak bermasalah itu wali kelas BK harus berperan terutama ya. Silakan dibaca, ini ada yang namanya pelajar Pancasila sudah tahu semua, kemudian dalam hubungan budaya positifnya tentu saja kita menginginkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Oke, lanjut. Yaitu untuk budaya keamanan, ketentraman. Nah ini cara kita tadi teori kontrol ya. Diapakan itu anak itu? Ison diambil tembak. Nah itu silakan dianalisis gimana. Nah, diapakan Bu Erni? Itu tadi saya kasih loh. Dikunci. Apa yang dikunci? Tulang belakangnya. Dan saya bukan loh. Guru mengontrol murid, kemudian apa namanya bahwa penguatan positif itu bermanfaat. Betul. Anak jangan terlambat, nanti besok ya atur alarmnya supaya bisa yang namanya datang tepat waktu dan lain sebagainya. Iya dikunci belakang di sini. Nah kemudian di sini kritik. Nah kita harus mampu menerima kritik dan lain sebagainya. Kalau aku boleh dikritik tidak apa-apa. Asal kritik yang membangun ya. Kemudian ini bahwa orang dewasa berhak memaksa. Loh, kok memaksa? Memaksa artinya memaksa kebaikan supaya lebih aktif dalam dunia budaya positif. Lanjut. Oh ya, sebelum ini ada pertanyaan tidak? Oke. Nah ini ya, ini adalah sekedar menurut pendapat dan lain sebagainya. Jadi intinya kegiatan kita ini budaya positif yang mengajak kita untuk kebersamaan dan menyelesaikan daripada kasus-kasus yang ada melalui segitiga diskusi dan lain sebagainya. Saya rasa langsung di close ke terakhir saja karena itu ada pendapat ya, nggak usah. Jadi ini nanti ada sesi kemudian stabilitas identitas. Apa identitasnya tadi Bu? Datang terlambat. Kemudian apa yang ditanyakan keyakinan tadi? Jam berapa kita masuk? 7.15 Bu, minimal tahu datang 7.00. Kemudian di sini tindakan yang salah tadi. Apa tindakan kita yang salah tadi? Iya. Nah, itu dia. Ya. Walaupun berat kalau sebenarnya yang terjadi di lapangan, tapi di sini tidak boleh. Karena kita apa? Student center, bukan teacher center. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini segitiganya. Jadi kita identitas dulu apa permasalahannya dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ini ya. Ini kesimpulannya. Penerapan budaya positif di sekolah membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan benar dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, bulan-bulan ke bulan, tahun ke tahun itu sangat sesuai dengan kondisi. Tahun ini mungkin siswanya aman dan tentram, tahun semester nanti mungkin dia berulang, tahun depan mungkin dan lain sebagainya. Walaupun harapan kita itu nyaman, damai dan tentram. Nah di sini kerjasama, betul ya kerjasama yang harus kita lakukan. Jangan hanya tugas kesiswaan, pembina OSIS, wali kelas dan lain sebagainya. Termasuk juga guru piket. Guru piket juga harus berperan di sini. Ya, sudah saya katakan dalam kegiatan ini pasti ada pro dan kontra. Dalam pro dan kontra pasti ada untuk setiap kegiatan. Tapi ya kita jalani. Yang pro silakan pro, yang kontra silakan kontra. Asal jangan memberikan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena kita hidup, selama kita masih bekerja di sini, kita masih akan bersama. Dan kenapa? Karena itu inilah yang akan bersama. Kalau pimpinan, insya Allah ada masanya. Itu ya. Walaupun misalnya kalian tidak setuju misalnya dengan jadwal yang saya buat, ya nikmati saja lah.
Tidak semua kebutuhan, keperluan, keinginan selalu terpenuhi. Tapi jangan pula menimbulkan masalah. Paham? Nah ini jadi ini ya, silakan dibaca sendiri, kerjasama ya. Mau kerjasama dengan saya? Mau. Nanti kita ada visi perubahan yang akan ditampilkan di kegiatan apa Bu En? Ini koordinator loh. Ya. Walaupun saya ketua, ini yang berperan sebenarnya. Jadi kita kita ada nanti. Disilakan untuk pembinaan OSIS sama bagaimana, wali kelas mana misalnya. Kata wali kelas, boleh nggak kami boleh kelas 10 ada seragam tertentu wali kelas boleh. Bu, kata pembinaan OSIS, boleh nggak kami seragamnya yang ini untuk adik kelas boleh untuk pembinaan OSIS. Guru mapel misalnya seperti saya, baik itu dari siswa, guru mapel, wali kelas, kesiswaan, pembina OSIS dan kepala sekolah termasuk komite. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba jebret ada pengumuman ini dan pengumuman itu. Ya sudahlah nikmati saja mungkin nanti ya. Pak, ada lagi lanjut. Nah ini kesimpulannya ya. Di penutup nanti ada beberapa pertanyaan dari kegiatan ini. Oke? Nah ini ya. Ya, demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita jalankan sesuai apa yang kita menjadi keyakinan kelas tadi, atau dalam bahasa lain itu tata tertib sekolah. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bertanya, silakan kalian sendiri tanyanya tanpa panduan, karena kalian Bapak Ibu sudah menjalankan yang namanya disiplin. Dari depan lebar. Silakan bertanya. Ini uniknya sudah saya kasih satu tadi. Budaya positif kita ya. Boleh berdiri, boleh duduk juga boleh sesuai. Ya silakan. Ya. Nanya boleh tapi jangan emosi. Di sini tadi tidak boleh emosi. MC. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ibu Elda Fitriani. Kemudian saya di sini sebagai wali kelas. Nah, ini ya. Sebagai wali kelas, saya sangat tertarik tadi dengan kontrol yang ada kunci. Bagaimana kalau seandainya sudah berkali-kali kita mengingatkan siswa tersebut, tetapi masih diulangi lagi, apakah kita masih tetap tidak boleh masuk? Ya. Kalau seandainya apakah kita kasusnya ibu tadi harus diberi, kalau saya sih menerapkan di kelas itu reward and punishment ya, penghargaan dan hukuman. Apa tidak boleh? Boleh. Penghargaan dan dukungan boleh. Demikian pertanyaan dari saya. Mohon penjelasan dulu. Oke, boleh tepuk tangan untuk kawan kita Elda. Dia berperan sebagai wali kelas. Apakah yang dikunci tadi sudah berkali-kali ditegur, dimarahi? Tidak boleh marah. Tentu saja boleh, Bu. Dengan catatan kita harus berpadu kepada segitiga restitusi tadi. Artinya kita validasi, identifikasi, kemudian kita selidiki dulu. Boleh, tapi dengan catatan sudah pemanggilan berapa kali. Kita manusia biasa, pastilah emosinya meledak. Tapi di sini kita harus tahan. Artinya ditahan itu kita marahnya dengan marah cantik. Marah cantik, Bu Deka pasti menguasai. Bagaimana Ibu Mayusa marah cantik? Nah itu. Ya, itu. Lagi itu April kan. Iya, perlu sentuhan. Nah, ini sudah berapa kali dipanggil kok masih seperti ini ya? Sudah mana itu mau fisik itu sudah mana? Tapi marahnya cantik.
memberikan motivasi. Ya, itu paham? Tuh, ada lagi, kalaupun misalnya belum memahami atau belum jelas dari saya, intinya seperti itu. Walaupun kadang-kadang dalam pemikiran kita meletup-letup emosi kita. Itu ya Ibu Elna. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya bagus, dikunci dan belakangnya dikunci, artinya tidak. Saya Yarita Irianti, wali kelas 12, untuk menciptakan rasa senang pada siswa. Apakah boleh sekarang kita bisa membuat baju seragam kelas, kemudian dipakainya mungkin pas hari Jumat, itu pasukan ini, apakah itu boleh? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yarnita Yulianti selaku wali kelas 12 IPA 1. Ibu, pertanyaannya sangat menarik, kreatif dan inovatif. Kenapa saya katakan dalam budaya yang positif itu dari teman-teman yang lain. Oh, kelas itu keren, ada bedanya, ada validasinya, ada identitasnya. Siapa wali kelasnya? Wah, nah itu. Nah, itu ya, jadi itu yang harus dilakukan. Ciptakanlah inovasi, kreatif dan inovatif untuk membawa kebahagiaan, kesenangan, karena itu kebutuhan, Bu. Kebutuhan kita adalah kesenangan, kebahagiaan, kebebasan. Ibu termasuk ketiganya, kesenangan, kebahagiaan, kebebasan. Di mana kebebasannya Ibu tadi lain daripada yang lain, walaupun menuju kepada identitas untuk siswa Ibu atau peserta. Boleh dong tepuk tangan, terima kasih Ibu Yarnita. Ada lagi? Ya, Ibu Aryani Sapitri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Sapitri, wali kelas 12 IPS 2. Yang akan saya tanyakan di sini, apakah ada indikator khusus atau indikator tertentu apabila disiplin positif ini sudah yakin kita sudah jalannya seperti ini? Terima kasih. Sudah terlaksana. Terima kasih untuk Ibu Aryani Sapitri SPD. Ada dong, tentu saja. Kita melihatnya dari akhir semester atau ujung tahun. Bagaimana kita melihat daripada karakter siswa kita, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kita, bagaimana kegiatan di sekolah kita dan lain sebagainya. Tentunya ada perubahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke bulan. Nah, seperti yang dibicarakan pada waktu upacara tadi, minimal itu kalau kita 7.15 tadi, 7 sudah ada di lapangan. Bagaimana Ibu Aryani? Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin dari? Nah, saya sangat setuju dengan Ibu kesiswaan. Ini sangat berperan untuk budaya positif ini. Tegak apa dulu? Boleh Bu, tegak berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau menyimak, ini mungkin di luar menyimpang dari koridor dikit Bu. Boleh. Masalah bullying. Ya itu bullying. Kan kadang siswa kita ini takut kan untuk mengadu ke kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai BK, sebagai apa. Itu yang saya ingin tanyakan itu yang teman sejawat itu. Bagaimana Yang membuli maksudnya. ya ini pencegahan bullying itu lewat teman sejawat. Dia mencari, bisa bercerita, mengeluarkan unek-uneknya lewat teman sejawat. Apakah itu bisa kita terapkan di sekolah kita ini? Insya Allah. Itu saja yang saya ingin kemukakan di sini. Siapa itu, apabila itu, kalau ada jalan keluar. Boleh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary Yuliani, sangat menarik pertanyaannya dan memang beliau bertanggung jawab untuk hal ini.
ya. Pak Kulo duduk dengan didampingi guru BK. Ya, itu. Jadi bagaimana cara langkah kita untuk menemukan teman sejawat tadi supaya tidak dibully? Kita melalui orang ketiga. Jadi kalau misalnya saya dengan Ibu EN misalnya, Ibu dengan Ibu EN tadi menjelekan saya menjelekan Bu EN dan lain sebagainya. Jadi ada pihak ketiga menangani. Nah dalam hal ini peserta didik kita ada wali kelas, ada guru mapel, ada guru BK. Lengkap. Jadi dari wali kelas dulu. Kalau terjadi misalnya di jam pulang pelajaran berarti guru mapel, kemudian wali kelas, kemudian ke BK. Setelah BK ada tahapannya ke kesiswaan, kemudian baru laporan yang baru kita ke kepala sekolah. Bisa kita terapkan asal kita kerjasama. Benar. Misal ibu membuat program ini, kasihkan dengan wali kelas, kalikan guru mapel, kasihkan guru BK. Insya Allah bisa terlaksana. Itu jalan keluarnya. Akan tetapi yang pertama tadi memang yang harus kita lakukan itu saling mendukung dan bekerja sama. Jangan misalnya wali kelas terjadinya di wali kelas lempar langsung ke guru BK. Tidak bisa, karena itu tanggung jawab wali kelas. Jadi artinya bertahap. Bisa kita lakukan Bu. Nah itu makanya di suatu sekolah ada yang namanya sistem point. Nah kita bisa menerapkan itu untuk kegiatan di sekolah kita. Kalaupun memang anaknya memanglah luar biasa, ya itu langsung kembali ke supaya tidak berkelanjutan dengan emosi dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Bisa jangan membuli sebenarnya. Artinya kita gunakan 5S tadi untuk saling menjaga tata krama dan saling sapa. Paham? Kan Ibu? Ya, nanti kami dukung kalau Ibu membuat program 100%. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini adalah memaparkan yang namanya budaya positif. Walaupun budaya positif sudah kita lakukan di sebelum kurikulum merdeka, sepertinya datang tepat waktu, disiplin waktu, dan kebiasaan-kebiasaan misalnya berdoa dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Jadi intinya kegiatan kita ini kita bekerja sama. Apakah itu guru mapel, guru wali kelas, guru BK, atau kesiswaan. Jadi kita saling mendukung dan saling sama-sama bekerja. Jangan sampai saling membiarkan. Di mana saling mendukung? Apabila ada suatu kegiatan, kalau siswanya belum hadir, kita yang bergerak. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Paham ya? Untuk kegiatan hari ini saya tutup, saya akhiri. Kalaupun ada kekurangan, kami mohon maaf. Inilah presentasi kami ya. Mohon dukung selalu untuk kedepannya. Kita sama-sama saling kerjasama untuk kegiatan kita di sekolah, memajukan daripada kegiatan SMA Negeri 1 Pulau Pinang, karena inilah adalah rumah kita. Paham ya? Satu untuk kegiatan terakhir, setelah kegiatan ini saya kasih untuk Bapak Ibu lebih semangat lagi mengikuti kegiatan yang saya ikuti ini. Nah, boleh menyanyi? Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Oke ya. Ini refleksi kita. Boleh nggak apa-apa nyanyi? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan, turut bergerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, berkelimpangan prinsip tingkatan prestasi, hadirkan profil pelajar Pancasila.
Terima kasih ya Bapak Ibu, saya simpulkan di sini sudah ada semua. Untuk kesimpulannya apa? Tadi sama murid ya. Artinya pembelajaran dalam rancangannya ada semua di samping ini tadi. Untuk materi kali ini sekian saya ucapkan, mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang pas di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk kegiatan ini. Saya tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Dan apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini Kamis dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, dalam kesempatan kali ini masih kita membahas mengenai teks prosedur, akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas kita guna budaya disiplin budaya positif atau disiplin waktu yang kita gunakan dalam tes bagi pulau. Rasanya nggak usah ya. Sedikit pen, perwakilan pen ya, dua saja. Nah ya, oke. Coba dicek. Kompromi berdua apa yang ingin dilakukan hari ini? Oke, silakan. Nanti kita tempel di sini, kita bacakan apa kesepakatan kita hari ini. Tempel, Amel. Lanjut. Silakan. Silakan maju yang mau nempel. Dari sini. Oke, lanjut. Sekali lagi. Oke, siapa lagi? Oke, lanjut. Saling menghargai sesama teman dan guru, saudara dan kakak. Untuk hari ini kita harus semangat dalam pembelajaran apapun, Aulia Biani. Untuk hari ini kita saling menghargai dalam bentuk apapun, Amel dan Keza. Belajar dengan aktif agar mengerti dengan baik, Ratna dan Disti. Oke, sip. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Mulyadinata dari kelas 11 IPA 2. Saya adalah murid dari Ibu Mariani SPD. Ibu Mariani adalah sosok guru yang hebat, cerdas, kreatif, disiplin, serta tegas. Beliau adalah sosok guru yang selalu memotivasi siswanya, termasuk saya. Beliau adalah sosok guru yang selalu mensupport siswa jika siswa tersebut ingin berprestasi. Saya sebagai siswa selalu termotivasi dengan Ibu Mariani karena beliau selalu datang pagi dan tidak pernah terlambat sekalipun. Beliau juga sangat kreatif saat beliau mengajar di kelas saya termasuk kelas dengan kategori diam ataupun tidak mau pernah latihan tugas ataupun catatan. Oleh karena itu, beliau menggantikan tugas yang biasanya menggunakan buku, akan tetapi beliau menyuruh kami menggunakan atau melaksanakan tugas melalui handphone. Jadi, biasanya kami sangat bosan belajar dengan buku, akan tetapi dengan cara beliau mengajar, kami menjadi lebih kreatif dan lebih berwawasan. Untuk Ibu Mariani, tetap semangat, selalu ceria, dan tetap menjadi guru yang selalu mensupport dan memotivasi siswanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Niken Triani dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang sebagai anak didik dari Ibu Mariani SPD. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, Ibu Mariani selalu memiliki ide dan kreativitas yang beragam. Setiap pembelajarannya selalu berbeda. Misalnya, hari ini pembuatan tugas PowerPoint dan minggu depannya presentasi kelompok. Ibu Mariani juga selalu mengajak siswa dan siswinya bersolawat atau menyanyi lagu wajib sebelum masuk ke kelas. Tidak hanya itu, beliau juga selalu mengadakan kegiatan refleksi diri kepada siswa dan siswinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.